Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab diskusi Ibu dengan topik dampak COVID-19 terhadap pelayanan di Rutan Karimun. Topik ini akan saya bawakan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Susilia Kurniawati, NIM 0480888676. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan memulaikan topik pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat hadir untuk memberikan penjelasan tentang dampak COVID-19 terhadap pelayanan di Rutan Karimun. Sebelum saya masuk ke topik utamanya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus COVID-19 ini atau juga yang kita kenal corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, sehingga kematian. Virus ini dapat menyerang ke siapa saja tanpa ada pengecualian, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yaitu di negara Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau kita kenal PPKM, dan pemerintah instansi juga melaksanakan work from home atau WFH untuk menekan penyebaran virus ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu rutan. Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah tahanan negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun dampak COVID-19 di Rutan Karimun sangatlah besar, baik itu dari pemberian pelayanan kepada tahanan sangat berbeda, di mana pemberian pelayanan yang awalnya sangat mudah, tetapi sekarang menjadi sulit dikarenakan COVID-19, yang mana pada awalnya bagi keluarga tahanan dapat mengunjungi tahanan seminggu 3 kali. Namun selama COVID-19 kunjungan ditiadakan. Dengan ditiadakan kunjungan ini bisa berdampak sangat tidak baik bagi rutan karena dapat menimbulkan keributan di dalam tahanan. Dikarenakan efek dari ditiadakan kunjungan tersebut, bisa saja menimbulkan kerinduan yang teramat antara tahanan dan anggota keluarga, kerinduan terhadap masakan keluarga, orang tua, dan lain-lain. Agar tidak terjadi keributan dan perkelahian di dalam rutan atau lapas, serta pencegahan penularan COVID-19 di rutan atau lapas, maka
Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan surat perintah untuk diadakan pelaksanaan pelayanan kunjungan melalui video call. Dengan adanya video call ini, maka dapat terobatlah rasa rindu para tahanan terhadap keluarga mereka. Untuk pelaksanaan sidang tidak dilakukan di luar rutan, tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dengan pengadilan dan kejaksaan negeri. Dengan adanya sistem persidangan secara online ini, pihak rutan juga mendapatkan penghargaan. Selain dari pencegahan itu tadi, pihak rutan Karimun juga melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan dan vaksin COVID-19 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. Begitu juga dengan pegawai di rutan yang bertugas di bagian kantor, juga ada perubahan jam kerja yang tadinya maksimal menjadi minimal. Dengan adanya edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pemberitahuan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara atau ASN dengan cara Work from Office atau WFO, paling banyak 50% dari jumlah pegawai, dan Work from Home atau WFH dengan pola 1 hari masuk kantor dan 1 hari kerja di rumah, sehingga membuat semua kerjaan lebih banyak yang tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu juga, bagi teman-teman kami yang bertugas di bagian pengamanan juga merasakan dampaknya dari COVID itu. Yang mana kita ketahui dengan jumlah ratusan orang tahanan di dalam yang harus bersentuhan secara langsung di dalam rutan, di mana harus tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan, dan jika ada satu orang saja petugas yang terkontaminasi dengan COVID-19 bisa berdampak fatal sekali terhadap tahanan di dalam rutan, karena bisa saja menularkan kepada yang lainnya. Selain itu, petugas juga jika tidak mengikuti standar protokol kesehatan, petugas yang sehabis dari pulang bertugas tadi juga bisa menularkan penyakit terhadap anggota keluarga inti mereka yang dibawa dari perjalanan sehabis pulang kerja. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikianlah topik dari pembahasan saya ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.